Itu tadi kukatakan, siapapun orangnya dan apapun suku Tidak dan berbicara apapun, sesat, tapi berbicara pantas nggak dibuang Tritunggal ke tong sampah. Itu dulu jawab. bagi dia itu benar dibuang ke tong sampah. Nggak salah itu. Bukan bagi orang Kristen kan? Bagi orang Kristen, orang Kristen, dia berhak membaca. Dia bukan orang Kristen karena syarat pertama Kristen harus menuhankan Yesus. Dia tidak percaya Yesus Tuhan. Dan dia mengatakan buang Tritunggal ke tong sampah. Bagi dia itu dibuang ke tong sampah Tritunggal itu. Kristen mana yang mengatakan Yesus bukan Tuhan? Saksi Jehova. Aku juga tidak demikian. Aku Kristen. Mungkin tulang sedang mengenal. Berarti kau juga tidak percaya Yesus Tuhan. Aku percaya Yesus Tuhan. Nah, berarti kau tidak seiman dengan si Edis. Edis tidak percaya Yesus Tuhan. Tuhan bagi dia itu Tuhan. Kalian tidak Gak percaya dia Yesus Tuhan, huruf besar, huruf kecil iya. Yang setara dengan Tuhan, pimpinan. Sekarang begini. Kenapa? Aku berharap kamu ini sedang lagi ini menghibur-hibur para keledai ini. Nomor satunya ini. Munculnya dia Di bawah kau beda. Tadi kau bicara hak. Kenapa kau tidak membiarkan aku hakku untuk berbicara di sini? Sini ya. Itu dia bukan Tritunggal itu Bang debatnya, Bang, makanya dia berbicara Iya. begitu. Dulu dia itu penggemar saya dan bilang tulang-tulang. Hanya gara-gara si Edis bisa tulang dengan bere bermusuhan. Ya ini efek Edis itu begitu. Banyak orang jadi bermusuhan. Halo. Silakan. Enggak. Halo Pak Rudi. Orang lain. Nah, tentang Edis TV ini, aku mau tanya dulu lah, apa yang komplainkan dari Edis TV yang bisa kita salahkan? Yang bisa kita salahkan. Oke, kutanya dulu lah, benar nggak ajaran di Kristen diizinkan poligami dan ayatnya ada segoni? Silakan. Tidak benar. Langsung saja. Kristen Terjawab langsung ya. Alkitab tidak pernah memerintahkan umat Kristen untuk melakukan poligami atau istri lebih dari satu. Itu aja. Tapi gini, Pak Lairudi, aku berkali-kali mendengarkan Komal Edis, dan Edis tidak pernah menyatakan bahwa Kristen itu dibenarkan poligami. Tetapi kita perlu catatan juga bahwa Alkitab juga tidak pernah melarang artinya itu secara eksplisit bahwa jangan engkau beristri lebih dari satu. Fakta. Di mana tuh ayatnya Bang yang dia tidak melarang Bang? Mana ayatnya? Tunjukkan Bang. Yang menyatakan Kristen boleh kawin 2 kali Bang. Silakan tunjukkan. Tidak di Iya, Alkitab Abang kan tidak pernah mengatakan dikatakan bahwa tidak dilarang di kekristenan kawin 2 kali. Mana ayatnya Bang? Tunjukkan Bang. Tunggu dulu. Alkitab itu. Aduh, itu larinya kemana-mana. Anda mengatakan boleh kawin orang Kristen 2 kali. Silakan tunjukkan ayatnya. Di mana? Terdapat di mana itu? Siapa bilang boleh kawin 2 kali? Nah dari tadi ini banyak orang yang mendengar ini. Anda mengatakan bahwa Kristen tidak melarang kawin 2 kali. Sekarang tunjukkan ayatnya Bang. Dengar. Loh, jangan lari kemana-mana, Abang sendiri. Boleh, itu namanya dilarang. Lawak. Sebentar dulu. Di Alkitab, kita bicara Alkitab ini ya. Kita bicara Alkitab. Di Alkitab tidak pernah disuruh atau dibenarkan untuk berpoligami. Tidak ada dibenarkan di Alkitab berpoligami. Nah, itu yang benar kalau Anda berkata begitu. Betul. Kan yang aku katakan apa? Nah, tetapi katanya di Alkitab juga tidak ada di. Sebentar dulu. Tetapi dia Tadinya cerdas, hanya gara-gara Edis merelakan diri, kecerdasan itu hilang. Jadinya apa? Oten. Kalau Lai bilang tidak diizinkan, artinya kan itu dilarang.
Nggak ngerti kalian bahasa kalian. Kita berbicara kita berbicara narasi bahasa. Alkitab, tulisan di Alkitab. Lah yang tidak mengerti, orang mendengar semua. Di dalam Alkitab, di dalam Kristen itu dilarang poligami. Tidak satu pun mengizinkan poligami. Kalau sudah tidak mengizinkan, tidak membenarkan, itu kan larangan. Gimana sih? Di mana dilarang poligami di Alkitab ya? Ayatnya. Tadi, saya bilang di dalam Kristen tidak dibenarkan. Kalau tidak dibenarkan artinya kan dilarang. Berarti kan salah. Gimana sih? Sekarang ayat-ayat eksplisitnya di mana? Ayat eksplisitnya jangan. Berarti cabut dulu perkataanmu. Cabut dulu perkataanmu yang mengatakan di Kristen itu dilarang poligami atau tidak dibenarkan. Buat menjadi di Kristen tidak jelas dilarang atau tidak. Oke, aku itu lebih tepat lagi punya mulai itu. Tidak disarankan berpoligami juga tidak ada dilarang itu berpoligami. Oke, sekarang kau buka 1 Timotius 4 ayat 4. Tunggu dulu Pak Arnold ya sebentar. Siap, silakan Bang. Silakan Bang. Ya. 1 Timotius 4 ayat 4. Wak Labu sebelum disampaikan, disampaikan ya. Sorry, aku salah, mau bukan menyampaikan 1 dulu ke netizen. Di mute bentar Wak Labu. Boleh, bentar, aku tutup Wak. dulu mic-ku. Biar nggak bunyi. Ya. Teman-teman, di sini kita sedang memfasilitasi Wak Labu untuk bisa mengadakan bukan konsili ya, lebih tepatnya adalah konfirmasi atau memberitakan informasi yang seharusnya diberitakan, yaitu pemberitaan tentang alamat Kudus TV di California. Niat Wak Labu adalah pertama menguji ilmu IT-nya dan kedua mengajak agar banyak orang bersilaturahim dengan Kudus TV karena dia mau open house. Setidaknya kalian bisa ngecek betul nggak rumah itu dibeli. Dan buat saudara-saudara muslimah yang di Amerika, silahkan berkunjung ya untuk melakukan salam-salam tempel ya. Mungkin kalian kasih amplop karena Edis ini telah membantu kita berdakwah. Kenapa saya bilang dia membantu kita berdakwah? Berkat Edis TV lah akhirnya ada juga orang Kristen yang percaya Yesus punya Tuhan. Kristen tidak larang poligami. Oh, halak adalah semar badaya ya. Dan berkat pemberitaan Injil yang luar biasa dari Edis TV, akhirnya banyak pengikut Edis sudah disadarkan bahwa Yesus punya Tuhan, penyalipan karya iblis. Setidaknya dia telah meringankan tugas Bunda Gembala. Jangan lakukan framing. Darel, Bunda Gembala lagi berkhotbah, jangan ganggu Bunda Gembala ya. Framing itu fakta. Itu fakta. Terima kasih kami ucapkan kepada Edis TV. Alamatnya telah kami dapat. Banyak di antara kami umat Islam yang akan berkunjung mungkin membantu untuk memberikan donasi supaya rumah apologetnya terlaksana. Setidaknya kami berikan satu batu bata lah ya, untuk supaya nanti Edis bisa semakin semangat menginjili umat Kristen yang menuhankan Yesus. Sadarkan mereka Edis, Yesus punya Tuhan. Sadarkan mereka bahwa penyalipan karya iblis. Sadarkan mereka bahwa poligami itu gak dilarang. Yang pengikut yang telah sadar akan hal itu salah satunya Bang Darel. Langsung aja di mana ayatnya? Silakan Bang Darel tunjukkan kepada Rudi Yohanes bahwa poligami itu tidak dilarang. Silakan dilanjut Wak Labu, ini luar biasa. Silakan. Ya, silakan. 1 Tesalonika 4 ayat 4. 1 Tesalonika 4 ayat 4 itu anjuran untuk monogami. Sudah, pertama, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Kalimat terakhir adalah pengudusan dan penghormatan. Kalau poligami itu bukan pengudusan, bukan penghormatan. Paham ya? Hendaklah kamu masing-masing. Kenapa? Lanjut. Ya. Supaya kamu masing-masing maksudnya apa? Misalnya kita ada 10 orang, artinya masing-masing mereka 10 orang ini mengambil seorang perempuan menjadi istri sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Kalau istrimu sudah 2 itu enggak kudus dan tidak penghormatan. Alkitab menjelaskan itu. Itu masuk golongan zina.
Paham ya? Karena dia mengambil yang bukan miliknya. Milik dia kan istrinya. Di luar itu bukan milik dia. Itu dosa. Paham ya? Silakan. Oke. Terima kasih. Untuk ini ayat meniru Yohanes, aku angkat tangan, benar yang kau katakan itu Yohanes. Aku turun. Waduh, aku adalah semar budaya. Ini baru Aku gentleman berhasil ya. Dan dia mengembalikan masih Kristen. kesesatan Terima Edis. kasih Pak Daniel. Selamat malam. Karen. Wah, terbukti Ya, ada silakan manfaat buat Bang lagu di sini. Arnold. Ya, jadi izin ya saya ini sedikit. Jadi sebetulnya kami tidak sama sekali membenci personal dari Edis. Tidak ada rasa kebencian terhadap Edis. Tetapi ajaran-ajarannya yang keluar dari Alkitab itu yang kami tidak terima. Yang mengatakan penyalipan karya iblis, Yesus punya Tuhan, buang konsep Tritunggal ketong sampah, Kristen boleh berpoligami, dan yang terakhir bahwa kata Allah di terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dibuang ke tong sampah. Nah, ini pernyataan-pernyataan ini melemahkan keimanan Kristen dan melemahkan kami untuk bernarasi di lapangan. Jadi ini luar biasa. Jadi sama sekali kami tidak membenci personal dari Edis, tetapi pengajarannya yang keluar dari Alkitab itu yang kami mau luruskan di sini. Begitu, lanjut. Mantap ya. Sebelum Bang Arnold, karena sejalan dengan Lek Rudi, maka saya pertahankan di sini karena suaranya juga termasuk lantang dan penyampaiannya termasuk lugas dan tepat ya. Jadi Bang Arnold kami biarkan di sini dulu. Kita lanjutkan kepada apakah ini Oten atau apakah ini Kristen. Alfi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam ada yang mau Alfi disampaikan? bukan Kristen. Alfi ini apologet yang menghilang. Aku naikkan dia. Oh. Bukan. Oh, Biar Alfi, tahu. Ya, tahu. Ya, Alfi tahu. Ya, tahu. Ya, Salam greeting, kenal. silakan. Ya, udah kenal, udah lama kita kenal, Alfi. Ya, Seberapa berpengaruhnya Edis itu sampai kalian berkelompok kayak gini gosip? Hah? Mana Rudi? oke, Seberapa silakan. Ya, hebat? gantian kita bicara. Seberapa berpengaruhnya Edis? Kalau mau jujur sangat berpengaruh untuk penyesatan. Tapi untuk pengabaran Injil nggak berpengaruh apa-apa. Untuk memurtadkan orang juga tidak berpengaruh apa-apa. Tapi untuk penyesatan Kristen menjadi Oten itu sangat berpengaruh. Silakan. Jadi bergosip lagi gitu ya, kayak gini ya. Gitu ya Rudi. Gosip dengan berdiskusi. Kami kan mengajak berdiskusi. Apakah Anda butuh validasi? Agar herder-herder puas. Apa yang di hatinya bisa ditumpahkan kepada saya. Dan saya mendengar dengan baik. Artinya Anda butuh validasi di sini ya. Ya. Tidak butuh validasi. Butuh memuaskan nafsu daripada herder-herder itu. Sakit hatimu sangat mendalam. Oke, greeting. Tidak ada yang sakit hati. Kita langsung fokus. Kita langsung Ya, fokus. turunkan aja dia itu. Bagaimana? Dia bukan mau bertanya Ya, aja itu. Mau ini. ngaco-ngaco aja. Iya. Ya, silakan 3 in 1. Tiga dalam satu. Oke, terima kasih diberi kesempatan. Mr. Arnold, apa yang kamu tidak suka sama Edis? Ajarannya Edis atau apa? Coba salah satunya. Baik, Abang. Tadi saya sudah bernarasi dari awal saya tadi mengatakan bahwa personnya Edis sama sekali kita tidak ada membenci atau tidak menyukai. Tetapi apa yang diajarkan, yang saya sudah sebutkan tadi, penyelipan karya iblis, Yesus punya Tuhan, buang konsep Tritunggal ke tong sampah, Kristen boleh berpoligami, dan yang terakhir adalah mengatakan kata Allah di dalam Alkitab dibuang ke tong sampah. Nah, inilah pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Itu yang ingin kami tentang di sini. Karena Galatia 1 ayat 8 mengatakan, tetapi sekalipun dia malaikat, apabila dia mengajarkan pengajaran salah, maka terkutuklah dia. Itu Alkitab sendiri berkata begitu, Abang. Jadi kita berkewajiban untuk meluruskan apa yang diajarkan Edis ini yang tidak sesuai dengan Alkitab, Bang. Begitu, Bang. Ya, saya jawab. Pertama saya mau jawab, Edis bilang penyeliban Yesus itu ada karya iblis. Gini,
Allah itu punya plan, rencana. Allah itu punya desain, ya. Rencana besarnya itu adalah menyelamatkan manusia. Dan dia punya rancangan besar Allah itu adalah bagaimana anaknya yang tunggal itu, walaupun memang tanpa penyaliban pun juga tetap ada namanya ya penebusan dosa, tapi berjalannya itu ada ditumpangi rencana iblis di situ. Gimana jawaban Bapak? Jadi Biar aku jawab, yang mana rencana iblis? Di mana di situ dikatakan rencana iblis di situ karya penyalipan, Bang? Di situ tidak ada menjelaskan apa yang Anda narasikan itu tidak menjelaskan bahwa ada rencana penyalipan iblis mempunyai rencana penyalipan di situ. Oke, saya Karena pahami Abang kenapa begini saya sebentar Bang, rencana Abang iblis. tadi narasi saya tidak potong-potong sebentar Bang. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 ya kita bacakan. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Kenapa Yesus Pertanyaan menyerahkan saya. dirinya untuk sebentar Bang? Jangan khotbah, Kenapa Yesus jangan mau menyerahkan khotbah. dirinya untuk disalib? Karena ketaatannya akan karya keselamatan dari Bapa. Jadi ini bukan rencana iblis Bang. Jadi kalau Abang mengatakan ini rencana iblis sangat salah itu. Silakan Bang. Karena faktanya Yesus itu disalib. Tega-teganya Bapak itu dengan penghinaan itu, kan salib itu adalah tanda hina. Kenapa tidak cara lain? Di mana dalilnya Bang bahwa salib itu tanda hina? Di mana? Tidak Salib ada. itu menurut orang Loh, Yahudi itu sekarang kan begini Bang. Apakah Anda Loh, mengatakan kalau kenapa misalnya ada gantian, lambang-lambang Bang? salib di gereja itu adalah hina mau Bang? gantian atau tidak? Loh, Sekarang begini, sebentar dulu, sebentar. Pak Triinwan, salib itu bukan lambang penghinaan. Bapak baca di Matius 10 ayat 38. Dijelaskan begini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kau Yohanes Iskariot. Kok lari kemana-mana? Itu salib pertama diucapkan Yesus Kristus. Kau Triinwan, Bahwa salib tidak itu ada sama sekali kau. Kenapa kau nyelonong Iskariot? Saya dengan Arnold itu dari host tadi. Ya sekarang begini Abang, sekarang begini. Biasakan berbicara. Sekarang kau tunjukkan ayat yang menyatakan bahwa salib itu adalah penghinaan bagi Kristen. Tunjukkan ayat itu Bang. Arnold. Kalau Enggak, sekarang Yesus Abang tidak tadi disalib, menarasikan apakah mengatakan rencana bahwa Allah salib itu gagal? penghinaan Bang. Coba Gantian. tunjukkan satu ayat yang mengatakan bahwa salib itu penghinaan Bang. Silakan Bang. Supaya Abang belajar mempertanggungjawabkan narasi Abang. Silakan tunjukkan Bang. Begini saja. Kalau Enggak, jangan Yesus begini-begitu Bang. apakah Abang rencana tadi Allah bernarasi gagal? mengatakan bahwa salib itu Ajak adalah kau. Katanya lambang penghinaan. ganti-gantian. Sekarang tunjukkan di mana dalilnya mengatakan Bos, bahwa bisa salib itu diketipkan lambang ini penghinaan. Arnold tolol ini. Gantianlah. Kau yang bodoh, bodoh sekali. Tidak ada Kau ayat yang tolol, mengatakan tolol. bahwa lambang salib Jangan itu main adalah tolol-tololin penghinaan. lah. Turunkan aja Dia kan ini tak dari beretika. ini. Dan Anda tadi dia jangan coba aja, jelek-jelekin ada pribadi, dalilnya. jangan serang Sorga pribadi. nanti. Apakah Bentar, Yesus Triinwan. Bentar. Jangan main tolol-tololan di sini. Jangan serang pribadi. Berdiskusi Iya, kita aja, beretika. pakai Tolong data. tidak Nggak usah beretika. pakai serang pribadi lah. Iya, Bos, sekarang gitu. begini, Lah, Triinwan. Justru Anda tunjukkan yang menunjukkan datamu. tidak ada udah TikTok aja. Tadi Ya sekarang saya Triinwan, ngomong tunjukkan dipotong-potong. kepada saya data Arnold. narasi Anda mengatakan bahwa Arnold, eh, nanti di bahwa sorga salib itu Yesus- adalah lambang penghinaan. Apakah Yesus nanti di sorga Abang nanya kau gimana cerita belajarlah Arnold? untuk berdiskusi yang baik, Bang. Abang menyatakan tadi bahwa Di sorga nanti. salib itu adalah lambang penghinaan. Sekarang tunjukkan dalil dan datanya, Bang, di mana mengatakan bahwa di dalam kekristenan lambang salib itu adalah penghinaan. Tunjukkan, Bang. Itu salib itu kutukan Lo paling mana Bang, hina tunjukkan, bagi jangan orang cuma rabak Israel. ke sini. Saya tadi membawa data Bang. Saya membawa data di Yohanes 10 ayat 17 sampai Kalau nggak 18. bisa dan Sekarang benar, Abang saya bertanggung sudah- jawab. Sebentar dulu, Pak Arnold sebentar. Ya, silakan, Pak Bang. Triinwan ini, Pak Triinwan ini sulit membedakan antara Yahudi, Romawi, dan Kristen. Makanya dia tersesat oleh ucapan Edis tipu. Yesus itu tidak pernah mengatakan salib itu kutukan. Kenapa saya katakan begitu? Yang pertama sekali di perjanjian baru mengucapkan salib Yesus. Dibuatlah itu di Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul Gimana salibnya caranya Yesus Jangan mengatakan kau bahwa potong salib itu dulu. kutukan sementara? Jangan kau potong dulu.
dan mengikut aku, Mana caranya ngomong? ia tidak layak bagiku. Paham ya? Jadi salib itu keselamatan. Makanya Yesus bilang barang siapa tidak memikul salibnya, salib kita masing-masing, dan mengikut aku, dia tidak layak. Pahami dulu. Jadi yang kau bilang Galatia itu salib itu keselamatan. lo kok Ada gimana salib ajarannya? keselamatan. Sekarang kutanyalah dulu kau ya. Ini dari bilang Mana barang dalilnya siapa? Yesus, salib itu keselamatan. Keselamatan itu Yesus. Matius 10 ayat 38 dan ikut aku. Makanya kau dengar dulu. Barang siapa Bukan tidak salib memikul itu. salib. Aduh, matikan dulu nih. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku. Ngerti nggak kau kalimat itu? Kalimat dan, kalau kau Salib punya itu otak, apa? logika matematika, Gantian. logika matematika, kalau ada kata negasi dan atau kata dan, secara logika itu benar dan benar baru bernilai benar. Kalau salah satu tidak terpenuhi itu salah. Paham nggak kau? Di mana ayatnya salib itu keselamatan, Rudi? Lah ini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak. Kalau kau tidak Oh, layak di hadapan Yesus, berarti memikul salib selamat, bukan Yesus yang menyelamatkan. kan dan, ada kalimat dan mengikut Yesus. Lucu. Besok aku pikul salib. Makanya aku bilang sebentar dulu Herder. Herder itu merelakan diri jadi oon. Otak nggak punya, kesetiaan punya. Nggak ngerti dia Inilah bahasa karena terlalu ikut dan Edis, itu jadi begini harus otaknya Trianuan dipenuhi ini. dua-duanya. Kalimat dan Ya. itu harus dipenuhi dua-duanya. Nggak Semua orang bisa hanya ngikut Kristen. Yesus. Semua orang Kristen besok buat salib pikul selamat. Yang saya tahu dia Memang lagi iya. bodoh sekali ini. Jangan kau kira salib itu. Triinuan. Udahlah turun kali ini Rifa, dikiranya salib itu Gantian. harus ada kayu Oke. seperti jemuran dipikul-pikul. Inilah aku bilang Edistarian mengira salib itu kalau dibilang pikul salib, diambilnya salib kayak tiang jemuran itu, dipikulnya kemana-mana. Kan kacau kita. Sudah aku bilang nggak ada yang Jadi ada poin yang kita dapat ya, bahwa kehadiran Edis TV itu memunculkan satu polemik bagi Kristen sendiri, bermanfaat bagi umat Islam ya. Ini bentuk sebetulnya bahwa kehadiran Edis TV ini menimbulkan polemik. Harusnya orang yang menimbulkan polemik ini harusnya kalian tinggalkan, bukan kalian dukung. Ini enggak, dibelikan rumah lagi. Lucu kalian ini, oten-oten ini. dan sudah dibelikan rumah, apa katanya? Rumah itu tidak layak katanya. Kan kurang ajar. Ya, Iya. kan ada dibilangnya. Lanjut. Memang gini lah. Kadang-kadang mungkin inilah karena udah merasa Edis ini adalah junjungan, baik benar apapun salah. Kalau seandainya Edis TV melegalkan namanya boleh nikah sesama jenis di Indonesia, udah menikah mereka di Indonesia ini. Nikah kalian sama hewan kata Edis. Boleh mungkin karena Edis panutan mereka. Ya. Ya, Guys. selamat malam semuanya. Sebenarnya Ya, selamat kita malam. berterima kasih kepada Edis TV. Pemberitaan dan perkataannya kita selalu berterima kasih kepadanya karena kebohongan Oke. atau yang Bentar. ditutupi selama ini terbongkar semua. Terutama Ya, bentar kepada Gulo, Abang Rudi Iskariot. bentar, Gulo. Oke. Sepakat kau Edis mengatakan Yesus punya Tuhan. Sepakat karena karena Ya Edis udah, itu terima kasih di bawah. memberitakan Kau sepakat dengan kami. Udah, sepakat. Ya, inilah herder. Tuhan punya Tuhan macam mana Selamat kalian ini? malam. Sepakat. Ya, silakan Bang Voice. Betul. Lanjut. Ya, selamat malam. Saya dari awal Ibu Niriva juga jelas sudah tahu ya, saya penentang Edis. Ya. Karena saya selalu berdasar pada Alkitab. Jadi kalau ada orang mengatakan kematian Yesus di kayu salib itu sebagai rancangan setan, itu tidak benar. Karena Kisah Para Rasul 2:23 juga mengatakan bahwa itu adalah rancangan Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan rancangan setan, nah itu nggak tahu lagi saya. Berarti nggak tahu Alkitab itu orang-orang. Itu mungkin dari saya sementara ini. Lanjut, teman-teman.
Oke. Jadi silakan Ale Rudi, tentang ada si Gulo tadi sepakat dengan Edis TV bahwa Yesus itu punya Tuhan. Apakah itu sebagai pandangan yang sesuai di dalam Bible atau tidak? Tanggapannya silakan. Ya, Ya jelas bertentangan. Siapa yang ditanya nih? Ya, kepada Ale Rudi aku bertanya, Bang. ya. Kalau itu jelas bertentangan. Si Edis Tipu kan tidak mampu menjelaskan Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Karena dia tidak mampu menjelaskan itu, maka otaknya agak konslet. Maka dia sampaikan bahwa Yesus punya Tuhan. Makanya dia tidak pernah membaca di Kejadian 8 ayatnya yang ke-21 bahwa Tuhan bisa berbicara kepada dirinya sendiri. Jadi hal-hal seperti itu otak si Edis nggak mampu nangkap. Silakan Pak, apa mau ditambahin Oke. Pak Pois? Ada yang mau ditambahkan Jadi Pak gini. Faiz? Silakan. Kalau saya penyampaiannya ya gitu aja tadi ya. Saya selalu ikut apa kata Alkitab, bukan apa kata Edis, bukan apa kata PBB, bukan apa kata sang debater, dan bukan apa kata orang lain. Ya karena saya selalu berkiblat kepada Alkitab. Dan kalau orang berbicara ya terserah aja. Mungkin Edis makanya saya pernah berbicara di sini. Edis berbicara 13 tahun dia belajar tentang Islamologi, tapi tidak pernah dia berkata saya pernah sekolah teologi atau sekolah Alkitab. Ini nggak pernah saya dengar sama sekali di dalam diskusi-diskusinya. Jadi bagi saya pribadi, kalau Edis ini tidak pernah berbicara seperti itu, berarti kalau masalah kristologi kan saya nggak perlu ikuti lah, kan begitu kan? Ya kalau orang cerdas ya, orang yang objektif, dia harus larinya ke sana. Nah, karena memang tujuannya dia memang, ya saya tidak tahu motivasi dia apa, tapi tujuan dia mungkin entah mau menyerang Islam, saya kurang paham di situ ya. Tapi kalau kita lihat, ya tujuannya memang seperti itu. Begitu. Betul. Oke, sebelum aku turunkan Bang Faiz, aku mau bertanya dulu. Apa sanksi bagi kekristenan sendiri atau sanksi dari Tuhan sendiri hukuman terhadap orang seperti Edis TV ini dan yang ikut mendukung Edis TV ini? Apakah ada sanksi di dalam kekristenan sendiri hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan yang seperti Edis TV lakukan ini? Oke, jadi begini Bang, tapi jangan diturunkanlah saya ya. Saya masih pengen ngobrol-ngobrol banyak ini. Yang pertama, ada orang Bang berbicara tidak sepengetahuannya, ya. Jadi kalau orang berbicara tidak sepengetahuannya, berarti masih ada kesempatan untuk belajar, untuk berubah dan memperbaiki itu. Yang kedua, ada orang sudah tahu kebenaran tetapi dia memutarbalikkannya, dan ini yang berbahaya. Nah, kalau orang sudah berbicara yang dia tahu ayatnya sudah, misalnya kayak Kisah Para Rasul 2 ayat 23 tadi sudah jelas-jelas dikatakan itu menurut maksud dan rencana Allah, kan begitu kan? Tetapi diputarbalikkan, ini menjadi sangat berbahaya bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Makanya sebagai pengajar, dia termasuklah kepada nabi-nabi palsu, kan begitu. Kalau sudah nabi-nabi palsu, hukumannya itu sangat berat Bang. Bahkan Alkitab kami mengatakan, orang yang tahu kebenaran tetapi tidak melakukannya, itulah dosa yang paling besar. Dan orang yang tahu kebenaran tetapi mengajarkan yang salah, itulah dosa yang paling besar. Tetapi dalam ketidakpengetahuannya, dia mengatakan seperti itu, Tuhan masih punya pertimbangan untuk mengampuni dia dan memberikan dia tuntunan suatu saat untuk berubah. Itu dari saya. Oke, terima kasih Bang Faiz ya. 4G silakan. Ya. 4G monitor. 4G. Oke, tidak ada suara, kita turunkan ya, kita naikkan yang lain. Jadi memang kalau dari poin yang Bang Faiz dapat, di sini termasuk penyesat dan antikristus ya, menurut Pak Faiz ya. Jadi memang di sini termasuk berbahaya terhadap kekristenan sendiri, terhadap jemaat ya, gereja sendiri yang mengakui sebelumnya Yesus itu adalah Tuhan dan sekarang mengakui Yesus itu adalah mempunyai Tuhan, betul ya Bang? Ya maaf Bang, seperti yang saya katakan tadi, Edis kan mengatakan Edis kan tidak pernah mengkonfirmasi dia pernah sekolah teologi ya, atau belajar Alkitab. Jadi kalau saya tidak menyebut dia antikristus, bukan.
Makanya saya tadi buat ada 2 poin. Poin yang pertama, ada orang, sekali lagi ya, ada orang tidak pernah dia belajar Alkitab, tidak pernah membaca suatu ayat, lalu dia menyampaikan atas dasar pengetahuannya sendiri. Tetapi ada orang sudah tahu kebenaran, dia sudah pernah baca, lalu diputarbalikkannya. Nah ini kategorinya adalah antikristus. Nah, kalau orang berbicara Bang tanpa sepengetahuannya, saya tidak berhak mengatakan bahwa dia adalah antikristus karena perlu lagi dia belajar untuk merendahkan diri, bagaimana dia untuk memahami sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab suci. Jadi saya tidak mengatakan dia antikristus, tetapi saya mengatakan bahwa dia butuh belajar. Dia harus belajar lagi tentang kristologi. Begitu, Bang. Oke, terima kasih. Seafood, ngorok, kita turunkan. Ya buat teman-teman yang Oten ataupun yang Kristen, silakan ketik 1 biar saya naikkan di sini karena banyak juga yang Muslim minta naik ini. Buat yang Muslim mohon ya dibatalkan ya permintaannya ya. Buat yang Oten atau Kristen, karena ada 2 sekarang di Komal ini, Oten 1, Kristen 1. Oten adalah orang yang mengikuti kehendak Edis, mempertuhankan Edis, menganggap Edis junjungannya yang baru. Kristen tetap kepada Bible mereka. Ya, ketik 1. Oke, Mr. Ades. Halo, selamat malam semua. Selamat malam, Pak Andesto. Silakan apa yang mau ditanggapi kepada Le Rudi atau Bang Voice atau Bang Arnold. Di sini ada 3 orang Kristen yang sepaham bahwa pernyataan Edis itu menimbulkan polemik terhadap kekristenan sendiri yang menyatakan Yesus punya Tuhan, penyalipan karya iblis, buang Tritunggal ke tong sampah, terus kata Allah yang di LAI dibuang ke tong sampah. Gimana tanggapan Abang tentang pernyataan Bang Arnold, Voice, dan Le Rudi sendiri? Silakan. Satu lagi, poligami. Poligami. Ya. Lima ya yang dirusak oleh Edis ya. Oh, saya pikir ada tema yang apa dibahas gitu ya. Pak Andeston, selamat malam. Selamat malam. Maaf, Pak Andeston, jangan melibatkan diri dalam hal ini, Pak. Bapak nggak pantas, nggak usah. Bapak nanti aja. Soalnya Pak Andeston kan salah satu dokter yang harus secara akademik jangan ikut berantem sama yang lain, Pak. Aku nggak setuju. Bapak nanti aja sama aku. Siap. Bukan jangan. Ini cuman pengen ini. Soalnya yang lain tuh herder, Pak. Yang lain tuh herder. Oh iya, siap. Bapak ini Kristen. Pak Ripa, Iya. Ripa. Tapi dia dokter, maksudnya dia tuh akademis dan dia termasuk orang yang kalau bicara itu menggunakan konsep akademik, bukan orang yang terikat doktrin Kristen gitu. Ya, tapi nggak apa-apa Yuni Rifa, kita dengar tanggapannya tentang pernyataan-pernyataan Edis ini. Ini bagus juga. Ya boleh kalau Pak Anderson mau, tapi aku kalau dia berantem dengan Kristen lain, aku yang nggak setuju, soalnya aku mau bikin jurnal sama dia. Tapi silakan Pak. Oh, ya sebisa mungkin menghindari pertengkaran. Kalau saya apa ya? Yang tadi maaf yang mau ditanggapi apa? Ini penyalipan karya iblis, Yesus punya Tuhan. Coba Bang Arno saya sampaikan. Coba jadi gini Pak Anderson, mungkin nggak nonton Edis ya. Edis ini salah satu apologet yang viewernya banyak di TikTok, yang mengklaim diri apologet dan diklaim sebagai apologet oleh pengikutnya, yang mana dia mengeluarkan statement-statement yang bertentangan dengan gereja mainstream. Salah satu doktrin dari Edistarian adalah pertama, Yesus punya Tuhan, kedua, penyalipan karya iblis, ketiga, banyak ayat poligami dalam Bible, keempat, Tritunggal buang ke tong sampah, keempat, buang terjemahan LAI ke tong sampah. Ada 5 statement Edis yang berangsur-angsur, semua adalah justru disupport oleh argumen Islam, atau justru itu adalah argumen kami sebenarnya selama ini, tapi justru disupport Edis ini oleh orang Kristen. Nah, Bapak sebagai Kristen sendiri silahkan tanggapannya. Sementara Wak Labu dan Bang Arnold adalah orang yang tidak sepakat dengan argumen Edis TV itu. Justru Bapak kalau lihat di sini, Wak Labu dan Bang Arnold justru dihujat oleh banyak pengikut Edis. Silakan tanggapannya Bang Anderson. Kalau dari saya sih memang itu ya perdebatan mengenai Yesus punya Tuhan atau bagaimana itu kan memang apa ya, menjadi, kalau saya dengar memang
terjadi banyak perdebatan gitu ya. Ya itu hal yang wajar sih menurut saya. Itu karena kan memang apabila ada ayat-ayat di Alkitab yang perlu ditafsirkan dengan baik, maka itu memang apa ya istilahnya, ya kita harus mencoba menyampaikan itu kepada orang lain sampai mengerti. Karena orang Kristen itu ini mohon maaf ya, kalau dulu saya tuh orangnya begini, imani saja gitu ya, hanya imani saja, tapi tidak perlu dipikirkan dengan baik. Sebenarnya kan kalau kita menerangkan ke orang lain tuh harus sampai mengerti gitu. Misalnya kita menganut Tritunggal. Nah, kita mau menyampaikan itu ke orang lain atau mengajak orang menganut Tritunggal, itu kan mesti kita menjelaskan dengan baik. Jangan sampai ketika kita punya ajaran Tritunggal, kita pengen orang lain menganut itu, tapi ketika orang lain itu belum sampai mengerti, kita malah mohon maaf nih, bodoh-bodohin atau kita malah hujat gitu ya. Nah sebaliknya mungkin kalau kita punya ajaran yang lain, nah kita sampaikan, nah tapi harus sampai mengerti juga gitu. Jadi mungkin harus ada dasarnya dengan tepat ya, sampai ya kita rangkul dia sampai dia mengerti gitu. Mungkin ya ini menurut saya miss aja sih gitu. Ya ini menarik sih, topik ini menarik, tapi ini dari dua sisi. Kita juga kaum Tritunggal semakin mengetatkan diri, apa istilahnya, mencari dalil-dalilnya untuk wah ini kok ada yang menyerang gitu. Misalnya wah ini mencari lagi nih sisinya. Nah kaum yang sebelah sana misalkan wah ini Yesus punya Tuhan, nah mereka mencari dalilnya lagi. Nah ini menurut saya semakin sama-sama, menurut saya ya, semakin memperkaya dari akademisnya dan malah menguatkan iman gitu. Jadi menurut saya sih seperti itu aja. Mohon maaf kalau tidak berkenan. Terima kasih Pak Andesto ya. Kita ganti yang lain Pak Andesto. Silakan Terima Bang kasih. Rudi tanggapi. Selamat malam, Bu Diva. Ya, selamat kalau malam. saya tanggapi ya udah Bapak. Bapak itu kan sudah bilang bahwa itulah fungsi dari firman yang hidup. Dia tidak pernah baku, dia akan berkembang terus sesuai pemikiran manusia. Ya, tidak pernah dia stuck di situ aja, tapi datang manusia baru lagi dibacanya, ada pikirannya tambah lagi tambah. Orang sering berkata, kenapa di dalam Kristen itu Roh Kudusnya beda-beda ya? Enggak, Roh Kudus dalam diri kami sama. Yang membuat berbeda itu adalah kehendak bebas kami. Itulah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Karena kehendak bebas itu ada yang menerjemahkan begini, ada yang menerjemahkan begini. Itulah nama keberagaman. Namun ada satu yang tidak bisa kita tolerir. Ketika orang bilang buang Tritunggal ke tong sampah, secara manusiawi saja kalimat itu kan tidak pantas. Masa Tuhan dibuang ke tong sampah? Itu tidak pantas. Baru yang kedua, di dalam Kristen itu diizinkan poligami. Kristen loh. Kalau Bapak itu tadi orang akademisi, dia pasti tahu Kristen itu ada kapan. Bukan zaman Daud, bukan zaman Abraham. Kristen itu ada Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Maka lihatlah itu dari situ ke depan. Dan Kristen itu adalah pengikut Yesus. Lihatlah di mana Yesus mulai ada, yakni dari Matius sampai Yohanes. Kemudian kekristenan itu dari Kisah Para Rasul sampai Wahyu. Mana ada di situ diizinkan poligami? Mana ada pernah Yesus mengatakan poligamilah kalian, atau mengatakan ya kamu semua boleh mengambil perempuan banyak-banyak? Nggak ada itu. Silakan, itu aja tanggapan saya. Oke. Diva, selamat malam. Diva monitor. Oke, tidak ada jawabannya, saya turunkan. Buat teman-teman Kristen atau Oten yang mau minta naik, silakan permintaan ya. Ketik 1 biar gampang saya jambak di sini. Hasan. Malam. Oke, silakan tanggapi apa yang disampaikan oleh Lek Rudi tentang pengajaran yang disampaikan oleh Edis TV di TikTok di live-nya. Dan banyak orang Kristen yang berpendapat sama dengan Edis TV. Silakan. Ya, menurut saya itu nggak penting. Yang penting itu buahnya aja lah. Itulah ajaran yang penting. Kalau pengertian itu bisa diartikan sembarang, semua orang bisa mengartikan.
dia mengungkapkan begitu, bukan begitu juga yang dia mengatakan apa yang disebutkan Edis begitu, tapi maksudnya bukan begitu, bisa juga. Yang penting buahnya aja. Edis itu Boleh tahu, melahirkan Pak, buah yang buah baru, apa? buah yang baik. Apa buah? Yang baik itu apa? Membuang Tritunggal Ya, ke tong banyak. sampah atau berpoligami? Itu kan menurut Anda. Tapi menurut Itu nggak dia kan menurut bukan saya, dia begitu. sudah Bukan mengucapkan. seperti itu. Bukan Lah, dia seperti sudah itu. mengucapkan. Ada kok Iya, diucapkan dia gimana memang sih? mengatakan Itu begitu, kan hanya tapi pembelaan diri. pengertiannya bukan begitu. Iya, Bukan pengertiannya begitu. bagaimana coba? Coba buang Dia Tritunggal ke tetap- tong sampah, pengertiannya gimana? Dia mengartikan, kalau semua orang mengartikan Tritunggal itu seperti yang dia ucapkan, seperti ada yang mengatakan bahwa Tritunggal itu seperti bolpen, ada yang mengatakan Tritunggal itu seperti Allah, seperti roh, dengan seperti kita, seperti manusia punya perkataan itu kan semua siapa yang bisa mendefinisikan kuasa Allah? Itu semua Makanya kan Bapak tidak mengerti. Bukan itu dia maksud waktu dia bicara sama yang Ilham dibuang Miron, di dia sampah itu mengatakan, pengertian yang begitu, Bapak. Menurut yang saya tahu itu bukan pengertiannya itu. begitu. Dia Bukan menurut Tritunggalnya kau yang tahu. dibuang. Fakta tolong di Bukan biar jelas. Tritunggalnya yang Coba dibuang, di-mute ya. Mas. Mute dulu biar kita jelaskan. Dia teka. Dia berbicara sama Ilham Miron. Dia berkata begini, orang tidak perlu masuk ke surga itu untuk mengimani Tritunggal. Yang penting adalah bahwa orang tersebut melaksanakan serupa dan segambar dengan Yesus. Siapa manusia yang bisa serupa dan segambar Yesus? Di dalam Tritunggal ada Yesus nggak? Kan ada. Kalau sudah dibuang Yesus ke tong sampah, apa yang mau ditiru lagi? Bapak nggak tahu, dia itu hanya meluruskan aja karena dia sudah tersesat. Cuman Bapak yang merelakan diri jadi oten mengatakan, oh bukan itu maksudnya. Maksud dia menurut Esra Soro Tritunggalnya berbeda. Menurut Ilham Miron Tritunggal itu yang dibuang ke tong sampah. Jelas kok kami lihat, apa mau kita ulang ucapan itu? Silakan. Silakan buka mic-nya Pak Hasan. Itu kan pengertian Anda untuk menyudutkan. Dia sudah menjelaskan berkali-kali. Ripa ada. Kan begitu. Videonya Dia tolong menjelaskan di-play. berkali-kali bahwa bukan Tolong yang di-play. begitu. Bukan Tritunggalnya. Dia Yang tetap mana dengan Tritunggal. Ilham Miron. Dia dengan Ilham Miron. Ya, oke. Karena ucapan itu kan muncul Ya itu. mungkin Itu aja. kan pembelaan dia. Boleh aja. Kalau manusia Oke. Asan Ya, bentar, apa izinkan yang saya dulu. apa yang diucapkan dengan yang di hatinya itu berbeda, Bapak. Hasan sebentar Pak Hasan. Sebentar sebelum melanjut dengan Walabu saya mau tanya. Pak Hasan sudah menonton statement Edis belum? Sudah. Apa kata Edis? Dia mengatakan, berulang-ulang kali dia mengatakan, yang dimaksud dia dibuang ke sampah itu bukan Tritunggalnya, tapi pengertian-pengertian mendengar dengan Ilham Miron. dogma-dogma Oke, yang oke. dikatakan oleh tiap-tiap orang Oke. itu kan berbeda-beda. Bentar. Itu Bentar. dia menjelaskan bahwa Tuhan itu hal yang tak terjangkau, nggak bisa diartikan begitu, Sebentar. nggak bisa. Kita coba tunjukkan Saya bisa dulu terima Bapak itu kan. begitu. Pak sabar, ini ya. Nih, Edis mengatakan buang Tritunggal ke tong sampah. Bentar, ya. Anda dengarkan baik-baik ya. Saya katakan adalah ketika seseorang memaksakan bahwa dia harus menganut paham Tritunggal, dia harus. Nah, ini yang saya tidak sepakat. Kamu harus mengakui Yesus begini, dia punya duinatur, dia punya begini, harus paham apa namanya? Imannya bang, kalau dia mendalami imannya bang lebih dalam, di atas ketika baru saya, kamu yakin? Gantian El. Tadi kan kamu udah bicara. Ini ketawa ini. Tingkat keselamatan itu tidak di situ. Bentar aku cari yang ini dulu. Tong sampah. Ah, dikit lagi tuh. Ini nih, ada. Seperti itu. Bahkan saya katakan, bahkan jika dia membuang segala dogma-dogma duinatur, kemudian Tritunggal, itu ke tong sampah, asal dia hidup Tritunggal ke tong sampah. Lagi ya. bahkan jika dia membuang segala dogma-dogma duinatur, kemudian Tritunggal, itu ke tong sampah, asal dia hidup seturut dengan gambar Tuhan Yesus, dia hidup mengikuti apa yang menurut saya dia akan tetap diselamatkan. Oke. ya nggak apa-apa Bang Edis.
Jadi kata Edis, kalau kita ulangi ya, 2 kali ku ulang. Kalau orang Kristen membuang dogma Trinitas ke tong sampah, tetap selamat asal ngikutin cara hidup Yesus. Silakan dilanjut. Iya, saya sudah ikuti itu. Dia sudah jelaskan, bukan itu yang dia maksud. Yang dia maksud itu konsep-konsep yang manusia sebutkan. Karena Nggak Allah ada itu tidak dibilangnya itu konsep-konsep. Yang dibilangnya itu Aduh, jelas bahasa Indonesia. dia sudah Itu pembelaan mengkonfirmasi, dia Bang. karena dia takut malu biar dapat donasi lagi karena dia dihindari orang Kristen. Iya, terserah Karena Anda. dia daripada Itu kan malu, terserah Anda. Itu kan diputarbalikannya semua. Sekarang ku tanya boleh dulu, lah. Bapak. Anda mengatakan Sebentar. itu terserah Anda, tapi Ya. dia sudah mengkonfirmasi begitu. Sekarang Kita ku nggak tanya bisa dulu, Bapak. menjudgment begitu, Ya, tidak sebentar. bisa. Dengan Sekarang yang tanya apa dulu, dia Bapak. katakan, dengan dia yang Sebentar, dia ku tanya dulu keterangkan. Bapak. Sebentar, saya tanya dulu Bapak. Kalimat buang Tritunggal ke tong sampah menurut Bapak layak apa enggak? Sebagai orang berpendidikan aja dulu. Begini Bapak, kalau dia mengatakan Tidak begini, layak apa enggak? Coba dulu. di situ cuma konsep-konsep. Saya tidak tanya Bukan konsep, saya Tritunggalnya tidak yang tanya dibuang. contoh. Iya, Kalau saya bilang dia buang bapaknya Pak Hasan dan Pak Hasan ke tong sampah, kalimat itu pantas apa enggak? begini dia sudah jelaskan. Itu Ya dogma-dogma udah yang gantian aja. dibuat Gantian aja manusia. ini siapa? Rifa. Dia menjelaskan, dia Turunkan sudah aja. menjelaskan. Turunkan aja. Mungkin Buang-buang, Bang. Sampai kapanpun herder akan berbakti. Orang dia sudah bilang, ku tanya dia, coba nama bapaknya Pak Hasan dan Pak Hasan buang ke tong sampah. Pantas apa enggak? Kan enggak pantas, apalagi Tuhan. Masa Tuhan dijadikan main-mainan ke tong sampah? Dia tidak jujur itu, Bang. Iya. Oke, Kinoy. Kinoy, selamat malam. Kinoy. Randy. Iya, selamat malam. Oke, ada yang mau ditanggapi tentang Yesus punya Tuhan, Tritunggal buang ke tong sampah, kata Allah di LAI dibuang ke tong sampah, penyalipan karya iblis, silakan. Iya, selamat malam. Tadi udah saya ikuti dan dengar ya. Halo, bisa dengar suara? Ya, ada. Silakan. Iya, jadi gini Pak, kalau menurut saya sih yang tadi saya dengar dari percakapan-percakapan, sebenarnya kita semua ini patut sadar bahwa kita udah jadi anak Tuhan yang baik apa belum. Jadi konsep untuk menjatuhkan seseorang atau seorang dari sana atau yang dari sini ke situ, ke sini ke situ, itu tidak pantas lah. Nanti biar sendiri Tuhan yang menilai dan begitulah. Oke, langsung aja Pak. Ya. Jadi Berarti kalau poin yang aku dapat dari Pak Kinoy, kalau ada penyesatan di Kristen, biarkan aja. Itu poin yang aku dapat. Bukan Ya. Nggak usah diingati, nggak usah diperingati, nggak usah dikasih paham gitu ya. Ini bukan kasih paham, Bapak sudah benar di hadapan Tuhan. Kalau saya bukan Bapak Kristen sudah Pak, benar di saya hadapan Islam. Tuhan. Nah makanya Kinoy, kita tidak berbicara benar di hadapan Tuhan atau tidak. Perintah di dalam Alkitab, kalau ada penyesat itu harus kita bantah. Maka itu dinamakan serigala berbulu domba, harus kita bantah, harus kita cegah. Itu perintah loh. Oke, lanjut Alfian. Pak Kinoy lagi ngantuk kayaknya. Oke. Alfian, nggak ada kali aku lihat ya banyak dari para oten-oten ini ya, Lek Rudi ya, nggak ada kependiriannya itu nggak ada gitu loh, tegasnya itu nggak ada, itu yang kulihat. Alfian silakan. Oke, baik. Saya mau sampaikan bahwa saya sudah menonton apa yang disampaikan Bang Edis TV sama Edemeron. Edis TV itu dia percaya bahwasannya Tritunggal itu pakai
dia percaya itu. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Nah, kenapa Edis itu dia bilang buangnya ke tong sampah? Itu ibaratnya. Ibaratnya begini, ya. Ada kalimat ibarat di situ deh. Sebentar. Kau kalau disuruh Tuhan Yesus, ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya dari setan. Sebentar. Tak ada ibarat. Kita sudah dengar tadi, ada nggak ibarat? Nggak ada kan? Begini bang, saya tujuan ke Jakarta. Si B datang, kamu harus ikutnya ke sini. Si C bilang kamu harus ikutnya ke sini. Tujuannya itu sebenarnya satu. Tetapi si B, si C, si D datang dengan berbagai macam cara bahwa kamu harus ikutnya ke sini. Nah, padahal kita punya tujuan itu sama. Bagaimana kalau si B, si C, si D dan si E itu tidak usah digunakan? Kita ikut saja jalan yang lebih ringkas, lebih cepat sampai. Itu maksudnya si Edis. Itu kan pembelaan kau. Mana ada dibilang di situ perumpamaan? Bang, yang mana dibilang perumpamaan? Coba dengar baik-baik ya. Sebentar, dia bilang begini. Gantian dong, kau tadi bicara kami diam. Dengar dulu baik-baik ya. Dia bilang gini. Tidak perlu Tritunggal, itu donatur, itu tidak perlu itu. Buang ke tong sampah. Asal dia bisa serupa dan segambar dengan Yesus, dia akan selamat. Coba carikan saya ayat itu. Yang benar adalah Galatia 5 ayat 22-23 itu adalah siapa yang bisa melakukan 9 buah roh, tak perlu dia bertuhan, tak perlu dia menyembah, tak perlu dia apapun, dia akan selamat. Kenapa dibuat di situ? Karena tidak satu hukum pun menentang hal itu. Cuman permasalahannya, siapa manusia yang mampu melaksanakan 9 buah roh? Kan tak ada. Makanya kita butuh pengajaran dari Roh Kudus, keselamatan dari Yesus Kristus, ya, pengampunan dosa dari Yesus, dan keputusan dari Bapa di sorga. Gak bisa dibuang ke tong sampah. Bang, saya bilang tadi, bang, tadi saya kan sempat bilang tadi tuh, si B, si C, si D, ibaratnya seperti itu. Semuanya itu kita tidak usah gunakan. Kita ikut saja jalan pintas. Itu ibaratnya seperti itu, bang. Oke. Jalan pintas apa dalam iman? Mana ada iman jalan pintas? Kok ada jalan pintas? Bentar. Nah, siapa pencetus Tritunggal kemarin? Sebentar dulu. Jalan pintas dalam iman hanya satu. Mati kau martir, langsung ke surga. Nah, dia kan bilang, Edis itu kan bilang, kita ikut apa yang diperintahkan Yesus. Tahu nggak kau bilang tadi kan siapa yang memerintahkan Tritunggal kan? Di Alkitab ada nggak Tritunggal? Tritunggal? Coba jelaskan kalau ada memang di Tritunggal di Alkitab. Enggak, aku tanya dulu kau jawab. Di dalam Alkitab ada nggak Tritunggal? Kamu yang jawab, karena kamu yang jawab aja lah Alvin. Kamu enggak jawab aja ya, ada nggak atau enggak? Di dalam Alkitab ada nggak Tritunggal? Kalau masing-masing punya persepsi, pasti berbeda-beda, bang. Saya nggak tanya di dalam Alkitab, menurut kau ini bebas kau menjawab. Di dalam Alkitab menurutmu ada nggak Tritunggal? Jawab sendiri, kenapa mau harus tanya saya? Ya udah diturunkan aja. Dia tidak mengerti Tritunggal ini, Bang. Dia tidak mengerti. Bisa punya pendirian. Saya paham ada di. Oke, Suki, selamat malam. Beginilah cerminan dari itu. Pendirian tidak ada. Ya, silakan ditanggapi tentang Tritunggal dibuang ke tong sampah atau Yesus punya Tuhan. Ya, silakan. Ya, kalau Yesus punya Tuhan, saya ikut setuju. Lalu kalau Tritunggal itu memang tidak ada di dalam Bible. Kedua, Tritunggal, maksudnya tadi satu pembicara tadi mengatakan Edis memerintahkan mengajarkan kita ikut perintah Yesus saja. Itu benar. Sebab di dalam Yohanes 15 Sebentar ayat dulu Pak, 10, itu saya ingin mengenali Bapak dulu. Bapak Kristen? Kristen Bang, Kristen. Aliran? Saya dari gereja Suara Kebenaran Injil. Suara Kebenaran Dari mana Injil? Tritunggal Jehowanes Pak? Ditanya alirannya apa Pak? Iya coba.
Saya alirannya monoteisme ya. Oh, dia tidak percaya Monoteisme. Tritunggal, Bang. Iya. Ya, berarti dia tidak percaya di tunggal, berarti dia kalau tak Jesus only, satu lagi oneness atau saksi Yehova. Hanya itu. Karena kalau kita tanya hanya 3 itu yang monoteisme, kan? Oke. Sekarang saya tanya Bapak, di dalam Bible ada nggak Tritunggal? Tritunggal yang saya dengar sesuai dengan apa pengertian teman-teman yang umumnya tidak ada, Bang. Saya nggak tanya yang didengar dari teman-teman. Menurut Bapak, di dalam Bible ada nggak Tritunggal? Tritunggal dalam pengertian saya ada. Jadi Bapak itu punya sudah. roh, punya firman. Ya sudah, kalau ada apa yang mau kita perdebatkan, apa yang mau kita diskusikan. Sekarang yang Bapak bilang ada itu dibuang ke tong sampah. Menurut Bapak, pantas nggak kalimat itu diucapkan? Ya, tadi yang saya dengar yang disetel oleh Mbak Rifa, bahwa kalau orang dipaksa untuk memahami Tritunggal, itu yang dia tidak suka, yang tidak mau. Yang utama itu bagaimana kita segambar katakanlah serupa dia dengan nggak Yesus. suka. Sebentar Pak, katakanlah dia nggak suka. Pantas nggak kita membuang Bapa di sorga, Yesus Kristus dan Roh Kudus ke tong sampah karena kita tidak suka? Ya, Pantas nggak? tentu ada kata-kata tong sampah yang tidak pantas. Ya Itu sudah tidak cukup, terima kasih. Ya terima kasih, itu aja. Udah benar Bapak itu. Oke, Holden silakan. Holden. Londo. Ya, Kristen, Bang. Kristen atau Oten, Bang? Kristen, Muslim. Oke, silakan. Tante, kau nggak dengar tadi Kristen Muslim katanya? Nggak ngerti Islam, aku giliran apa. Kristen Islam. Oh. Kristen Islam. Udah turunkan aja orang Udahlah, Islam turunkan aja. Orang Islam gak usah terlibat lah ini. Kita nggak ada urusan. Udah nonton drama Cina aja kayak aku. Ini perlu, kenapa? Kalau bagi kami perlu, kenapa? Kalau Yesus punya Tuhan semua, Kristen sepakat, nggak ada kita debat nanti lagi, kacau kita. Siapa yang mau kita maki-maki lah? Siapa? Ya kan lah ya. Oke, buat teman-teman Oten ketik 1, buat Kristen ketik 2. Aris, oke saya naikkan. Jangan privat, minta naikkan jangan privat, susah. User 240488. User Pak Fauzi tadi memang minta naik lagi loh. Assalamualaikum. Halo. Sultan. Ya. Bentar. Assalamualaikum. Kita utamakan untuk Kristen dulu ya Bang Sultan ya. Abang Islam ya. Sultan Kristen. Sultan Oh, Kristen. Alaikum. Iya. Ya, ada mau ditanggapi? Silakan. Pak Fauzi bentar ya, sebentar. Pak Fauzi, nanti saya kasih tempat sebentar. Ini user ini agamanya apa? Pak Fauzi ini kayaknya pengen ngobrol panjang dengan Bang Rudi. Bang Rudi tadi suruh Pak Fauzi diturunkan ya? Orang Islam. Oke, Islam turun. Oke, Pak Fauzi ini ku tengok dia lama pengen ngobrol sama Rudi katanya. Coba kita naikkan dulu. Apa tadi udah diturunkan ya atau turun sendiri coba? Bentar ya. Dia ini sejalan dengan Rudi Yohanes. Pak Fauzi, Anda tadi diturunkan atau turun sendiri? Saya nggak tahu, saya di-kick kayaknya. Kok di-kick berarti sudah dianggap selesai tadi berarti sama kita. Apa yang mau disampaikan lagi? Saya mau meluruskan tadi, menambahkan, saya mau bantu Bang Sang Debater saja tadi menjelaskan masalah tadi yang dikatakan dibuang ke tong sampah itu. Saya tidak setuju ya, karena kenapa? Cara hidup Yesus mengagungkan Bapa sebagai bagian pertama dari Tritunggal, Yohanes 10 ayat 30.
Nah, ini perlu menjadi catatan bagi semua Kristen yang ada di sini supaya jangan asal nelan ajaran. Ya, jadi kembali ke Alkitab dasarnya. Yang kedua, cara hidup Yesus juga mengagungkan Roh Kudus sebagai oknum ketiga dari Tritunggal, Yohanes 15 ayat 26. Jadi kalau ada orang mengatakan, ya, udah ikut Yesus saja, Yesus tak pernah menolak yang namanya Tritunggal, ya. Bahkan Yesus mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ini benar-benar kesesatan ya. Kalau saya katakan kesesatan lah ini. Oke, sekali lagi tegaskan, Bro Voice. Bro Voice di sini sejalan dengan Rudy Yohanes dan Anda nyata mengatakan Edi sesat? Ya sesat kalau dari ajaran itu, karena saya tadi udah mendengar diputar di video. Oke, baik. Kalau begitu, Anda termasuk orang yang sejalan dengan Bang Sang Debater, Pak Arnold. Artinya, Anda tidak akan ada pertentangan dengan Wak Labu, ya. Jadi makanya Anda diturunkan tadi mungkin. Oke, sudah clear ya. Karena di sini biar Wak Labu yang mewakili dengan Bang Arnold terkait tentang kesesatan Edis. Sudi kiranya kita ganti dengan orang yang mungkin kontra dengan Wak Labu. Karena saya butuh hiburan juga Bang, pengen lihat orang berantem. Saya bukan tukang berantem sih. Saya nggak Aku suka pengen berantem lihat. sih. Ya, Cuma itu Bang Puis tadi. kan asik. Cuma Nanti itu Bang Puis kalau tadi. diskusi Saya aja. hanya ingin saya hanya ingin meneguhkan saja kepada teman-teman. Saya hanya memberikan saja semangat sebagai dukungan bahwa memang kalau ada orang mengatakan Tritunggal itu dibuang, maka saya tadi sudah memberikan ayat-ayatnya ya. Jadi sekali lagi janganlah kita mengikuti ajaran daripada manusia, tapi kembalilah kepada dasar ajaran kita yang sejati yaitu Alkitab ya. Semangat ya Sang Debater, Arnold, saya dukung Anda, saya doakan Anda semua. Tuhan memberkati. Oke, Bang Fois, terima kasih. Jadi Oke, Bang Fois, makasih. saya Maaf, di saya sini turunkan. untuk Sudah saya turunkan, Bang Arnold. meluruskan ajaran dari Edis, Bang. Sama sekali saya tidak membenci personal dari Edis. Silakan, Bang. Oke, kita sapa Sultan. Silakan. Halo, assalamualaikum, salam. Waalaikumsalam. Ya, silakan tanggapi Sultan. Ini benar. Saya sangat tidak mendukung peperangan, Bang. Terlebih itu Cuma mendukung penyesatan gitu. Nah, terlebih itu sesama kita yang ya umat Muslim, umat Kristen, itu konyol sekali lah. Biarkan Wak Labu TikTok dengan Sultan ya. Wak Labu langsung aja TikTok, kami mute dengan Mika. Lanjut. Nanti kalau sudah suruh turun, bilang saja sama kami turunkan. Lanjut. Siap. Yang mana Wak Labu? Kau nih. Gak mengerti aku, entah apa yang dimaksud, gak ngerti aku. Ya nggak ngerti lah, otakmu nggak nyampe. Iya, di mana nggak nyampenya? Ya, saya tidak mendukung peperangan sesama Waduh, umat. Sultan, kau tahu nggak? Sebelum Iya, maksud saya ada Muslim apologet, sama Muslim, Sultan Kristen diam dulu, sama diam dulu. Kristen. Contoh Sultan, kamu dengan diam, Bang diam, Edis. bentar, sebentar. Sultan izin ya. Aku betul-betul luar biasa loh. Nggak apa-apa. Sultan tadi tuh kontra Wak Labu, jangan diturunkan. Aku pengen lihat Wak Labu dihajar sama Erder Kutis. Dia turun. Dengar ya, baru kali ini aku lihat ada Oten bilang otak Wak Labu nggak nyampe. Sementara sebelum si Kudus jadi apologet, Wak Labu sudah lebih dulu berdebat bahkan offline dan online. Ya, malam. Apa kalian? Ya, lanjut. Iya, silakan. Kim, selamat malam. malam. Langsung. Ya ini saya lihat acara ini ini si Sang Debater itu ya. Oke Pak Rudi. Agamanya apa, Saya Kim? ngikutin Karesten. Oke, lanjut. Oke. Saya ikutin pendapat kalian itu. Saya tahu tuh Edis ngomong juga seperti apa kamu. Jadi yang mempermasalahkan di sana kan katanya dibuang ke tong sampah. Anda debater sebenarnya tahu bahasa itu. Dia mengatakan begini, yang saya tahu waktu itu. Apabila ada orang yang percaya sama Tuhan Yesus, ikuti cara hidupnya, dia tidak mengingat apakah itu tentang tiga apa itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maksudnya Tritunggal itu. Kita semua sudah tahu Tritunggal itu, tapi dia bilang apabila dibuang ke tong sampah, maksudnya apabila dia tidak percaya itu Tritunggal, tapi dia mengikuti jalan Tuhan Yesus, cara hidupnya, apakah dia tidak selamat? Apakah karena dia tidak mengikuti
Bapak tahu nggak salah satu tunggu, saya selesaikan. Jangan kau potong. Salah satu unsur Kamu Tritunggal, mempermasalahkan coba, soal sebutkan. Ya, salah dulu. satu unsur Tritunggal adalah Yesus. Yesus dibuang ke tong sampah. Bagaimana dia mau mengikuti Yesus? Sedangkan Begini, Yesus bukan dibuang ke tong begitu sampah. maksudnya. Kok Nggak bukan gini, begitu? Enggak begitu. Kamu terlalu mengarahkan bahwa saya bukan mau membelain Edis. Kamu mengarahkan Kamu dia itu membela si seakan-akan dia Edis, salah. jangan malu-malu. Kamu membela Apanya? si Edis, jangan malu-malu. Sekarang saya tanya dulu kamu, Tritunggal itu dibuang ke tong sampah. Sekarang gini aja Berarti deh, Yesus Anda dibuang buka ke tong komal. sampah, kan? Gini, Anda buka komal sendiri, jangan di depan-depan orang-orang ini. Sebenarnya ini Loh, kenapa kiri kanan rupanya? kalian kamu ini Kalau penghujat semua, larang-larang kenapa lawak, kamu lari ke komal? Lucu. Sekarang Dilarang-larang. masalahnya kita di sini mau bahas yang bagaimana supaya kamu takut buka komal sendiri, kita bahas Saya tidak pelan-pelan pernah takut, masalah Bapak. ini. Kau pun saya tapi nggak ada takut baru depan. Gini loh, Saya kamu ini itu sudah terlalu dilaporkan 11 kali ke polisi. membesar-besarkan. Tak pernah Dengar, saya lari dengar. ke luar negeri. Jangan bilang takut. Junjungan kau yang takut. Saya nggak pernah takut. Enggak gini. Si Edis Gini, tipu lari gini, ke luar Pak. negeri kan karena takut. Saya nggak pernah takut di Itu dalam kamu negeri. sudah melebar. Itu kamu Kok sudah melebar? Kamu tahu. Makanya Sekarang jangan gunakan sekarang saya- diksi takut. Sementara saya tampak wajah, kau tak tampak wajah. Coba kau tampak wajah, Sekarang aku mau gini lihat. dulu. Dengar dulu. Tuh, buktikan dulu. Kau ngomong Buktikan lagi. dulu kalimatmu takut. Kau Kalau di tidak Republik penakut, kan? Indonesia, dengar dulu, diam kamu. Bisa diam nggak Coba kamu? buka dulu wajah kau, aku mau Bisa lihat. diam dulu Bukti nggak kau kamu? tidak takut. Bukti kau Bisa diam tidak dulu nggak kamu? takut. Bukti kau tidak takut. Buka dulu wajahmu, aku mau lihat. Kau bukamu dulu. Kalau saya bukan di Republik Ya, Indonesia, turunkan saya sudah Ripa, buka dari turunkan dulu. Ripa. Loh. Dia ini orang yang tidak Apa konsisten. kau ini? Ya. Bodoh. Kawan-kawan, kalau kalian bilang orang takut, kalian buktikan kalian nggak takut. Caranya gimana? Kayak sang debater buka. Bila perlu ku kasih alamatku, kalian juga kasih alamat kalian. Begitu. Tapi kalau kau tidak menggunakan diksi takut tadi, aku biarkan. Tapi karena ada kalimat takut, artinya kau pemberani. Bukalah wajahmu kayak saya. Bila perlu tulis nomor teleponmu. Bila perlu tulis alamatmu kayak saya. Silakan. Bila perlu tulis. Oke, mitra online. Assalamualaikum. Mitra online. Ya, salam. Waalaikumsalam. Kristen, Bang. Oke, saya menanggapi sedikit. Abang Kristen. Oke, halo. Halo. Didengar Abang suara Kristen. saya? Dengar. Ya, saya Abang Kristen. Saya Oke, Kristen. silakan. Jadi begini, dalam sebuah statement apapun dia pangkatnya, entah apologit, entah pendeta atau apapun, dia berbicara itu pasti ada tujuan. Dasar dia bicara, siapa dia. Jadi ketika dia bilang seperti itu ya nggak pantas. Saya tidak setuju. Nah, saya melihat latar belakang dia itu karena dia itu mengaku dirinya sebagai apologit dan dia lagi mungkin kasih mula-mula memegang firman yang dia pegang, jadikanlah semua bangsa muridku, sehingga mereka itu punya tujuan. Si Adis ini punya tujuan ngomong begitu untuk ke teman kita di seberang sana. Teman-teman kita di seberang sana, kita tahu bahwasanya mereka tidak setuju dengan yang namanya Tritunggal. Nah, untuk masuk ke sana berbagai cara dipakailah di sini, termasuk omongan dia yang mungkin sebagai seorang yang berpendidikan tidak pantas. Itu menurut saya itu aja. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Besok-besok Bapak berusaha ya katakannya tidak, katakan tidak. Kalau tidak pantas, Pak, tidak ada pembenaran untuk ini untuk menginjil. Masa kita untuk menginjil kita maki-maki Tuhan kita? Itu nggak bisa, Pak, nggak dibenarkan. Makanya dibilang jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Jangan memaki dia. Banyak di perjanjian lama Tuhan dimaki, marah dia. Ini gampang aja dibilangnya buang Tritunggal ke tong sampah. Siapa yang dibuang ke tong sampah? Bapa di sorga, Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus. Dosa yang tidak terampuni itu menghujat Roh Kudus. Nah, sebentar lu. Matikan lu si putra Bali. Bapak yang tadi sebelum itu yang mengatakan begini, bahwa kita harus ikut seturus gambar Yesus kenya. Orang Yesus dibuang ke tong sampah. Apa yang mau diikuti? Sampah. Makanya aku bilang gunakanlah bahasa yang tidak menghujat Tuhan.
Kita boleh mau menginjil, mau caranya sih terserah. Tapi jangan sampai memaki sesembahan kita dong. Ya itu aja. Terima kasih Pak. Ya, artinya Edis ini ya kita anggap orang yang baru bisa ngomong. Sudah itu aja, titik. Lanjut teman-teman, monggo. Terima kasih, Bu Rifa. Oke, terima kasih Pak Mitra. Purba, jadi gini, aku tambahin sedikit ya teman-teman ya. Narasi itu berpengaruh karena kita di media sosial ini yang nonton kita itu banyak. Ada anak kecil, remaja, dewasa, orang tua-tua. Kalau penyampaian kita bisa membuat orang gagal paham, berarti kita nanti yang jadi penyesatnya. Begitu juga apologet Islam, begitu juga apologet Kristen. Jadi narasi itu penting karena kita di khalayak umum ditonton oleh orang ramai. Kalau berdua aja ngomong, misalnya Edis TV dengan Lek Rudi dia mengatakan seperti itu, wajar, berdua aja. Ini di depan umum gitu, maksud dari Lek Rudi. Betul nggak, Lek? Ya, hati-hati berstatement gitu. Ya silakan, Purba Balige. Halo, selamat malam, Le. Bang Mitra ini diturunkan ya. Malam, Le. Alasan Edis TV itu makanya dibolehkan Kristen poligami, mau poligami dia itu, Le, sama siapa? Si Sofiatul. Baru yang kedua, iya, sama si Uli kan mau poligami orang itu. Jadi dibolehkan lah. Itu menurunkan ayat gitu lah. Jadi yang kedua bagi penggemarnya Sedis, percayalah kalian, poligamilah kalian kan. Baru yang ketiga makanya nggak percaya itu Yesus punya Tuhan. Orang dia nggak percaya Yesus itu Tuhan, makanya disuruhnya dibuang ke tong sampah Tritunggal itu. Percayalah kalian pengikut Edis TV. Itu aja, Le. Jangan kalian salahkan Uni Rifa sama si Yonatan kalau menghujat Edis TV aja kalian sanjung juga lah mereka. Ya. Aku pula bilang menghujat. Mananya ada aku menghujat. Kalau Uni Rifa menghujat wajar. Aja kau tuduh. Jangan kau tuduh aku. Oke. Ya. Terima kasih Leku. Selamat malam. Jadi kawan, sebentar ku ulas punya lainnya. Satu kata yang mau ku petik ya. Kata si Edis buang Yesus ke tong sampah. Orang dia nggak percaya Yesus Tuhan. Ya bagaimana bapak-bapak tadi mau membela? Oh maksudnya bukan gitu. Orang Yesus bukan Tuhan. Berarti ucapan dia buang ke tong sampah benar lah ini. Dia cerdik, dia cerdas. Baru yang kedua mengenai harusnya dia duduk dengan Rifa, benar. Ya suaranya doubling lah, matikan mic-nya. Oke itu aja lah, terima kasih ya. Kalau poligami ya nanti si Edis mau poligami biarin aja lah. Gak kawin dia udah poligami dia, macam mana itu? Oke, Purba.